malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Oke, hari ini kita bakalan ada sesi Q&A bersama Pak Baskoro Hadi, salah satu panel expert di Business ID. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa siapkan pertanyaannya, nanti tulis di kolom komen ya. Dan buat teman-teman nih yang baru join, bisa dong tulis di kolom komen nama dan domisilinya teman-teman ya. Halo semuanya, selamat malam. Jangan lupa tulis di kolom komen nama dan domisili ya, biar kita Bisnis ID bisa kenal nih dari teman-teman semuanya. Oke, saya ajak Pak Baskornya join ya. Jangan lupa tulis di kolom komen. Halo, selamat malam Pak Bas. Halo, malam sawah. Assalamualaikum, apa kabar, Wak? Alhamdulillah sehat, gimana nih kabarnya Bapak? Baik-baik juga di sini. Saya sehat. Saya tadi kok nggak lihat itu ya, bisnis ID-nya nggak ada live-nya, jadi saya menunggu. Tadi saya WA Salwa, terus Oh, baru muncul. ini error deh Pak. Jadi tadi sempet loading agak lama, tapi udah mulai gitu kayak. Maaf ya, Hmm, Pak, jadi telat nih sekitar 3 menit nih. gitu Assalamualaikum gitu. Pak Mbak Abu Rukia dari Sulawesi Selatan. Halo. Tak selalu sulsel Abu Rukayah. Halo, halo. Herbal. Wih, ada John Allen. Wih, udah lama nggak muncul nih John. Kemana aja John? Cuti dari live Business ID. Oke. Cuti. Oke. Waalaikumsalam. Tanya. Bang Stona. Oke. Halo Pak Bas. Ya, Oke, hari ini topiknya tadi servicing customer with superior customer experience ya Pak. Jadi ini temanya agak iya. panjang nih. Maknanya apa sih Pak? Makna dalamnya seperti apa? Oke, terima kasih Salwa. Kita malam ini sama-sama menyapa teman-teman kita di Business.id. Selamat belajar lagi malam ini, selamat menyimak lagi, selamat berpartisipasi yang penting ya malam ini. Dan moga-moga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan lebih semangat lagi ya dari hari ke hari. Jadi topik malam ini sebenarnya lanjutan ya dari bisnis forum kemarin dengan Pak Paras Nasution dan Pak Budi ya. Hari apa itu? Hari Bisa. Sabtu ya? Sabtu kemarin dan Pak Paras bicara panjang lebar dan menarik sekali mengenai customer service ya. Dan di situ saya lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa bagusnya, yang membantu pemahaman kita semua ya mengenai customer service, betapa pentingnya yang namanya customer service, dan yang menarik adalah merubah pemahaman dasar bahwa kalau yang namanya customer service itu tidak hanya urusan yang membantu atau follow up di marketplace gitu kan ya. Kan banyak ya sama ya kalau teman-teman apa melakukan customer servicing, menganggap customer servicing sejauh melayani customer di online atau di marketplace. Nah, makanya topik saya malam ini adalah servicing customer dengan customer experience. Sehingga ini juga akan moga-moga membuka lebih lebar lagi apa yang dimaksud dengan customer service atau pelayanan terhadap customer gitu ya. Nah, jadi begitu ceritanya. Sawa, coba ada pertanyaan nggak jelas nggak maksud topiknya dulu gitu ya. Daripada saya udah lanjut kan bingung nanti.
Pak, maaf saya cekukan, izin minum dulu sebentar. Oh, udah puasa ya? Silakan, silakan. Waduh, Cekukan, Pak. sampai cegukan. Ayo Aduh, minum dulu. bentar, Pak. Maaf. Silakan, silakan. Ya, saya sudah mulai berpuasa pemanasan untuk masuk Ramadan nih kayaknya. Ya, jadi ya itu kenapa topik malam ini adalah servicing customer with superior customer experience. Oke. Jadi moga-moga kemarin teman-teman yang ada di sini juga ikutan di Business Forum bersama Pak Paras dan Pak Budi serta saya Sabtu kemarin. Kalau dipahami kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Paras, customer service itu adalah uh, memberikan suatu delivery, penyampaian barang atau jasa mulai dari hulunya, ya hulunya mana? Hulunya ya dari pemilik bisnisnya atau pemilik brandnya sampai dengan ke tangannya customer, ya sampai bisa dinikmati oleh customer. Nah itu ya, kemarin Pak Paras bagus sekali menjelaskannya, rantainya sepanjang itu. Ya, prinsipnya adalah dari dari pemilik bisnis atau pemilik brand sampai dengan ke tangan customer, pelanggan atau end consumer, ya konsumen akhir itu. Jadi itu poin pertama, di mana lebih dari yang namanya customer service itu lebih dari hanya sekedar menjawab atau komplain atau follow up produk kita yang sudah kita jual ke customer. It goes beyond from that, ya. Lebih dari hanya sekedar komunikasi untuk memenuhi follow up dari produk atau jasa, ataupun dari sekedar menjawab komplain yang dimiliki oleh customer. Okay? Nah, kalau kemarin kita sudah lihat awalnya dari hulu, ya kalau itu mau dibilang dari pabrik ke tangan pertama, yaitu bisa jadi itu adalah perantara, mau itu distributor, mau itu agen, mau itu sub-distributor, siapapun, itu pun juga ada ukuran-ukurannya. Kita melayani customer yang mana posisinya adalah perantara. Jadi kita menyebutnya mereka adalah customer-nya. Ya, kalau dalam hal ini adalah makanan atau minuman, perantaranya itu yang kita sebut customer, itu yang ada di antara pemilik bisnis dan konsumen akhirnya. Ya, jadi customer service itu bermulanya mulai dari situ, termasuk kita juga melayani ke para pelanggan kita yang notabene-nya adalah perantara produk atau jasa kita sampai ke tangan konsumen akhir. Lalu dari distributor atau agen atau reseller itu ke pengguna akhir pun ada servicingnya juga. Ya, ada pelayanannya juga. Kita harus memastikan siapapun yang membantu kita sebagai perantara, memastikan bahwa produk kita atau jasa kita itu sampai ke konsumen, walaupun yang melakukan adalah distributor atau pihak ketiga. Kita harus pastikan pelayanan kita sampai ke tempatnya konsumen. Dan matriks atau ukuran yang mudah kita langsung aplikasikan adalah yaitu delivery in full dan on time. Ya, jadi tepat barangnya, tepat waktunya, jumlahnya juga tepat, ya kan, sesuai dengan keinginan atau yang diorder oleh konsumen akhir atau yang diorder oleh perantara itu tadi sendiri, gitu ya. Jadi bisa dilihat kan rantainya cukup panjang, ya. Nah, jadi ada istilah kemarin mungkin teman-teman yang ikut, Pak Paras menyampaikan DIFOT, yaitu DIFOT.
delivery in full on time. Ya, jadi jangan setengah-setengah semuanya. Jadi nggak in full ya, setengah full ataupun setengah on time. Artinya adalah dia ordernya 10, yang nyampe cuma 5. Atau dia nyampainya 10, tapi dijanjikannya 5 hari, nyampainya 25 hari. Jadi matriks-matriks yang sederhana itu harus terpenuhi. Ya. Nah, itu yang pertama soal default-nya. Ya. Selanjutnya pun, kalau kita lihat konteksnya lebih luas lagi, sebenarnya yang ingin kita pastikan ya, melebihi daripada sekedar barang itu nyampe ke konsumen, ada hal yang kita sebut namanya experience. Ya, makanya topik itu saya hubungkan dengan customer service, di mana experience itu sebenarnya yang juga menjadi perhatian daripada pemilik bisnis atau pemilik brand, sehingga konsumen akhir itu tidak hanya dapat produknya in full dan on time, tapi juga experience-nya nyampe ke mereka. Experience atau pengalaman yang kita ingin ciptakan ke konsumen itu harus nyampe. Ya, contohnya apa? Contohnya seandainya kita sudah punya positioning, kita sudah punya value yang kita sudah ciptakan, kita ingin pastikan value dan positioning itu nyampe ke konsumen itu. Kita ambil contoh lah biar lebih konkret ya. Kalau seandainya kita berjualan sepatu, kita berjualan sepatu yang paling umum ya, kita ingin menyampaikan experience yang berupa kenyamanan memakai sepatu itu. Ya, contohnya mungkin zaman sekarang ya, Salwa, kan ada teknologi foam umpamanya. Jadi busanya yang menjadi tatakannya sepatu olahraga itu didesain secara teknologi atau menggunakan teknologi yang terdepan atau tercanggih, sehingga si busanya itu bisa mengikuti bentuk kaki atau busanya itu saking empuknya, sehingga membuat kenyamanan yang luar biasa bagi pemakainya. Ya, kalau seandainya itu material lagi Pak, zaman sekarang sepatu, jadi biar nggak bau gitu sepatunya. Ya, itu salah satu hal yang kadang-kadang dipikirkan. Kita ingin meminta mereka supaya mereka teriyakini bahwa ini sepatu nggak bau loh, dan tidak mudah bau loh, contohnya kayak gitu. Nah, seandainya itu experience yang ingin kita berikan kepada konsumen, pastikan sebelum mereka membeli pun mereka sudah bisa merasakannya gitu. Ya, ya kalau mobil ada test drive, kalau sepatu bisa dicoba di tempat. Mungkin juga kalau soal pakaian juga harus kita pastikan mereka mencobanya di tempat yang terang, yang tidak gerah, sehingga mereka bisa menikmati experience dalam hal mencobanya itu paling optimal atau paling superior, kayak gitu. Nah, waktu itu saya baru baca kemarin Starbucks ya, dia sudah mencanangkan di tahun 2025 kalau saya nggak salah, mereka secara mayoritas tidak akan menjual cup yang kertasnya itu tuh, Salwa. Jadi mereka sudah punya, ya, cupnya itu mereka tidak akan menjual lagi, tapi dia akan sangat terbatas. Kalau ada yang mau membeli dengan cup, akan bayar uang. Jadi mereka ya Pak, tumbler botol gitu sendiri ya? Iya, jadi harus bawa tumbler sendiri atau mereka meminjamkan mug-nya. Gitu. Iya, jadi dicuci habis Nah, habis itu mereka cuci. Nah, ini kan sejalan dengan experience dan mengajak konsumennya soal sustainability.
Ya. Nah, 2 minggu yang lalu kan saya bicara soal circular economy ya, yang membicarakan soal sustainability ya, menggunakan resource sumber daya yang selama-lamanya dan sedikit-dikitnya kan gitu ya, supaya orientasi kita merawat atau menjaga planet kita ini menjadi lebih sustain. Jadi tidak menggunakan barang sekali buang atau menggunakan barang sekali buang tapi tidak bisa biodegradable ya, tidak bisa diserap oleh bumi sehingga itu akan merusak lingkungan kita. Nah, ini konteks di mana experience atau ajakan dari sebuah brand benar-benar dicanangkan dan benar-benar diterapkan. Yaitu tadi saya kasih contoh soal sepatu, saya kasih contoh soal Starbucks yang baru beberapa hari ini mereka mencanangkan itu untuk lebih agresif lagi bahwa mereka tidak akan memakai produk yang sekali buang. Padahal itu bukan plastik loh ya, cupnya aja udah kertas. Itu aja mereka sudah akan mencanangkan tidak akan melakukan itu lagi. Walaupun mereka tetap akan menyediakan, tapi bagi yang Banyak. ingin pakai itu bayar gitu. Sama Ya, sih kayak jadi kenapa sore putus-putus sama? sama seperti kayak di Indomaret, Alfamart, itu kan mereka udah nggak pakai plastik lagi ya. Terus diganti ke paper bag. Betul. Itu experience juga Pak maksudnya. Ya, salah satu experience yang benar-benar ditunjukkan bahwa Indomaret sama Alfamart itu dekat dengan lingkungan lah, menghargai lingkungan lah, ya dengan usaha yang walaupun terkesan kecil, tapi itu hal-hal yang benar-benar nyata kan gitu ya. Ya, betul, betul, betul. Ya. Jadi kembali ke topiknya, kalau kita bicara soal servicing customer with superior customer experience, landasannya sebenarnya experience yang kita ingin capai. Ya, jadi makanya kalau digabungkan topiknya Pak Paras hari Sabtu kemarin, saya juga sempat nimbrung dan ngasih feedback bahwa yang tadinya default itu ya delivery in full dan on time, itu juga mengenai delivery in full on time dari sisi customer experience. Ya, jadi experience-nya jangan setengah-setengah gitu loh. Nanti nyampainya setengah ke sawah, mikirnya mereka 2 kali lagi untuk beli kan ya. Jadi in full on time soal experience yang ingin kita sampaikan. Supaya kita bisa mengunci mereka menjadi konsumen kita yang loyal, yang sustainable kan gitu. Gitu. Jadi itu maksud saya pembuka topik malam ini soal servicing customer with superior customer experience. Oke, Gitu. siap. Terima kasih pembahasannya ini menarik ya. Kita sebagai pembisnis bahkan sebagai pedagang juga itu jarang memikirkan soal experience customer kita. Ternyata sebenarnya penting ya Pak, bukan hanya jualan-jualan aja, tapi kita harus tahu nih experience mereka, perasaan mereka tuh bagaimana saat memakai produk kita. Nah, kalau soal makanan tuh gimana tuh Pak? Apakah makanan juga bisa dibangun experience-nya selain Starbucks minuman tadi? Intinya semua bisa semua bisa. Justru kita harus memikirkan dari awal nih kalau soal punya makanan atau minuman, kita bagaimana sih kita ingin menciptakan experience apa gitu kan. Itu sebenarnya di hulunya sudah harus kita pikirkan nih. Experience-nya apa? Makanya kan jual makanan ada yang dine in supaya mereka di set untuk makannya di tempat gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada yang bicara, wah kalau makan di tempat paling nggak dijampi-jampiinnya bisa lebih kuat atau apa gitu. Kadang-kadang kan suka ada bercandaan seperti itu ya. Tapi sebenarnya mereka itu siapapun yang punya restoran yang pingin orang makan dine-in, apalagi yang sangat formal dine-in, itu experience yang dijual. Ya, experience yang dijual. Makanya
mereka menempatkannya mulai dari interiornya sudah dipikirkan, terus lightingnya ya bagian dari interior tentunya, terus mejanya, tampilan waitersnya, pelayannya, terus apa namanya, cutlery-nya apa, peralatan makannya, Ya. ya itu benar-benar dipikirkan gitu ya. Jadi itu adalah semua bagian dari experience. Bisa bisa jadi kita makannya sama, makannya dimsum atau somai, Ya. tapi kalau experience-nya kita ngesetnya beda, bisa jadi itu menjadi meyakinkan lagi orang itu untuk merasakan makanan itu lebih enak gitu ya. Nah, waktu itu saya pernah cerita apa namanya, soal makanan khususnya coklat sama. Coklat aja itu dari penampilan potongannya ya, bulat atau kotak, itu akan mempengaruhi persepsi rasa. Percaya nggak sama? Percaya percaya gitu sih Pak. Jadi kayak dari kemasannya nih membuat kita tertarik buat nyoba gitu. Kelihatannya enak deh gitu ya Pak. Sebelum ke kemasannya, ini bentuk coklatnya sama, bulat sama kotak. Oh iya 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 benar-benar benar kelihatannya enak Pak. Jadi ada survei di mana potongan bulat dan coklat, potongan bulat dan coklat, potongan kotak dan bulat itu mempengaruhi persepsi rasa. Jadi Hmm. pada umumnya kalau coklat itu bentuknya kotak dianggap lebih pahit daripada yang bentuknya bulat. Oh, oh gitu ya Pak. Saya juga baru tahu sebenarnya. Tapi kayak pernah dengar. Benar-benar benar. Ya kan, makanya kalau coklat untuk anak-anak semuanya bulat kan. Ada dulu Smarties, M&M, Sekarang ya juga bulat. joy gitu Pak. Bulat. Gitu Ya jadi. kan, jadi kecenderungan kalau bulat itu secara persepsi lebih manis daripada yang kotak. Apalagi kalau di luar yang mengenal bahwa the dark chocolate itu ya, coklat yang dark itu yang lebih pahit, itu bentuknya selalu kotak, jarang dijualnya bulat-bulat gitu. Iya iya iya. Kayak gitu. Nah itu kan experience yang saya bisa desain kan. Jadi kalau saya ingin buat experience orang menikmati coklat saya lebih pahit, saya akan lebih bentuknya lebih ke arah kotak-kotak ketimbang bulat-bulat gitu ya. Baru Jadi benar sekali Sawa, intinya adalah itu yang harus dipikirkan dari awal. Experience apa sih yang mau kamu hadirkan kepada customer kamu? Design it gitu lah. Oke, siap. Terima kasih Pak Bas. Ini lanjut ke pertanyaan boleh Pak? Ya, Dari Halvin Winata. Customer experience semudah memikirkan customer buka kemasan produk kita kesulitan atau tidak? Produknya tiba ke end user sesuai dengan rancangan pengalaman customer kita atau tidak? Oh ini bukan pertanyaan ya Pak. Lebih ke pernyataan. Dari lebih ke pernyataan. Ya. Jadi coba tolong diulang, saya ini ada kayaknya rada delay di tempat saya. Sawa bisa tolong mungkin teman-teman biar bisa lebih jelas juga. Pak, udah aku pin kok. Alvin Winata ya? Ya. Oke. Maksudnya mungkin Pak Bas bisa komentari atas pernyataannya, bukan pertanyaan ini ya, tapi pernyataan. Customer experience semudah memikirkan customer buka kemasan produk kita kesulitan atau tidak. Produknya tiba ke Indonesia sesuai dengan rancangan pengalaman customer kita atau tidak. Less. Oke. Ya, Alvin Winata, terima kasih. Ini apa namanya, kontribusinya ya. Jadi memang kalau kita bicara customer experience itu juga tidak perlu yang ribet-ribet istilahnya. Customer experience yang kita mau ciptakan kemarin di live IG saya kemarin share ya. Oh, the simplest idea itu adalah sebenarnya yang ide yang paling bagus itu adalah biasanya yang simplest idea. Jadi ide-ide yang bagus itu ide-ide yang simple. Sama halnya kalau kita punya ide untuk menciptakan satu customer experience, umumnya biasanya yang sederhana-sederhana, jadi nggak ribet-ribet amat ya. Jadi ini benar sekali Alvin Winata ya, buat teman-teman yang lain, ide termasuk
mempunyai ide untuk menciptakan customer experience, buatlah yang sesederhana atau sesimpel mungkin. Oke, benar sekali. Kadang-kadang ada experience. Saya pernah bekerja di Danone ya, salah satu produknya itu memiliki satu sensasi yang sangat diminati oleh konsumen, yaitu saat membuka tutupnya dari salah satu produk Danone itu keluarlah aroma dari saat ces Iya. itu rasa experience, wah itu aja sudah belum diminum itu loh Salwa ya. Iya, Jadi sama hal ini itu belum diminum baru dibuka nih ces, kayaknya udah ada sensasi wah gitu ya. Nggak bedanya kalau kita minum Pepsi Cola atau Coca-Cola itu kan pas buka ces, itu udah masuk ke aromanya ke hidung kita ya, itu sudah ada sensasi yang bahagian dari experience. Jadi benar sekali Alvin Renata, dan pastikan kalau punya, dan kita tahu biasanya kalau kita sudah bisnis kita sudah besar, kita bisa melakukan survei hal-hal apa yang benar-benar menjadi satu pengalaman menarik dari mereka terhadap produk kita. Nah, kalau kita dapat, nah pastikan tuh teruskan itu sampai ke end consumer secara konsisten ya. Sama halnya kembali lagi di waktu saya bekerja di minuman ringan ya di Pepsi itu apa namanya, kadar karbonasi itu dipastikan tidak berkurang ya. Itu dengan memastikan bahwa produk itu tidak boleh terlalu kena panas, dan penciptaan produk itu harus punya istilahnya apa namanya, spacingnya di dalam botolnya itu sudah diukur sehingga dalam masa sebelum kadaluarsa itu tetap kandungan gasnya itu terjaga gitu. Itu kan untuk menjaga sehingga pada saat konsumen membuka menikmati produk kita, karbonasinya tetap terjaga, nggak kempes istilahnya ya. Seperti itu. Jadi Oh, benar sekali ya, Alvin. Terima kasih ya pertanyaannya. Kak Alvin, lanjut ke dari BG Sonang. Pak, saat saya usaha sendiri menjual AMDK yang saya beli dari pabrik, bagaimana caranya supaya saya bisa menguatkan fondasi usaha saya dan membesarkan usaha saya ya? Jadi memberi AMDK dari pabrik, terus bagaimana membesarkan usahanya? Hmm, jadi Gitu mau ya? beli di pabrik terus dijual lagi gitu Pak. Ya. Maaf tadi namanya bisa diperjelas, Salwa? Sonang, Tonang. Sonang, SONA. Sonang apa Tonang? Sonang, S. Tonang S. Oke, Tonang S. Pertanyaannya seputar AMDK beli dari pabrik. Ya, ya, ya. Jadi kalau bagaimana apa namanya membesarkan usahanya. Ya, jadi kalau saya ngelihat ini brandnya apa ya? Ini punya brand sendiri atau menggunakan brand yang sama dari pabrikan itu? Bisa dijawab mungkin Kak Sonang. Beliau baru sebutkan ini sih kayak Oke. pabrik gitu. Mungkin bisa Oke, dilanjut jadi dulu. saya lanjut dulu ya, soalnya jawabannya akan sedikit berbeda nih Sonang nih ya. Buffering Salwa. Oh iya Pak, udah. Sudah. Maaf. Oke, lanjut Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Lanjut dari Kak Rival Yoga. Dari Yoga. Oke. Apakah etis apabila kita membeli brand tradisional yang sudah redup lama dan kita membelinya di tahun sekarang lalu kita rebranding ulang? Seperti itu, Pak. Oke, apakah etis kalau kita membeli brand di saat sekarang dan di rebrand ulang? Dari Eh, shop.
Brand tradisional Brand, udah redup lama. ya, brand tradisional. Contoh. Oke, oke, soal etis atau tidak etis itu kan ukuran ini ya, untuk ukuran daripada bagaimana pemahaman kita atau keyakinan kita soal norma ya. Jadi kalau saya bilang ini sebenarnya biasa-biasa aja ya dalam dunia bisnis di mana kita mau membeli brand, kita ingin menjadi bahagian dari brand itu, menginvestasikan sebahagian dari dana kita di brand itu wajar-wajar saja. Oke, jadi eh, nggak ada salahnya ya dalam transaksi jual beli bisnis atau jual beli brand itu selama kedua belah pihak apa namanya menyepakati harganya tanda kutip atau bentuk kerjasamanya itu wajar gitu ya wajar. Nah, kalau kita ingin rebranding setelah itu tentunya menjadi kesepakatannya juga kalau Anda atau si Rival Yoga ini sebagai majority shareholder yang memiliki punya kekuasaan untuk ya sesuai dengan porsi daripada apa namanya kepemilikannya kalau mayoritas ya sebenarnya keputusan ada di tangan Anda gitu. Kalau 50-50 ya yang mana sebenarnya 50-50 dalam bisnis sih nggak ada ya. Pasti ada paling tidak 51-49 sehingga ada majority. Ya itu harus tetap dibicarakan oleh para shareholder-nya. Ya, para shareholder-nya. Jadi apa namanya ukuran etis atau tidak etisnya sih saya rasa kalau dalam dunia bisnis seperti ini selama itu setelah terjadi kesepakatan harusnya etis aja gitu ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Aditya Pratama. Ya, Pak Baskoro, semoga sehat selalu. Saya ingin bertanya tentang jualan produk Pocari Sweat. Kan awalnya harus mengedukasi sampai berapa lama? Berarti bisnis begini harus banyak uang dong buat marketingnya. Seperti itu. oke. Alhamdulillah saya baik-baik aja Aditya Pratama. Terima kasih. Semoga Aditya juga sehat-sehat selalu ya. Oke, pertanyaan mengenai Pocari Sweat dan mengenai edukasi. Sebenarnya ini apa namanya perlu dilakukan atau juga apakah memerlukan dana yang besar. Jadi gini, sebelum saya jawab mengenai itu, kita harus pastikan di dalam berbisnis kan kita harus punya posisi kan ya. Dalam artian punya posisi apa sih? Punya posisi itu harus punya diferensiasi. Ya, kita kan diajarkan untuk selalu memiliki diferensiasi yang kuat dan relevan. Ya, jadi kita harus unique and relevant, gitu kan Adit ya. Nah, kalau kita sudah memilih itu dan kita melihatnya sebagai suatu ceruk pasar yang sangat berpotensi, ya kita tentunya akan perlu menginvestasikan apa namanya pemikiran, energi, termasuk uang untuk membangun kategori itu, gitu. Membangun kategori itu umumnya juga kalau kategori itu baru ya kita ada unsur edukasi, oke? Unsur edukasi termasuk Pocari Sweat ya termasuk waktu itu kalau waktu saya di Malaysia itu namanya 100 plus sama minuman apa namanya isotonik di sana juga seperti itu. Jadi intinya adalah dikala ada kategori baru yang kita temukan dan potensinya besar, sudah hampir pasti kita harus menginvestasikan fokus kita di kategori itu yang mana tentunya akan ada uang yang harus ditanamkan di situ. Nah, jadi kalau saya melihatnya mindsetnya adalah sama halnya dengan saya waktu itu dengan teman-teman di Fonterra membangun Anlin ya, membangunnya bukan Anlinnya saja tapi mengenai osteoporosisnya. Nah, tapi kita lihatnya itu potensi yang besar sehingga kita bilang kita harus berinvestasi di sini. Ya, jadi mindset kita harus kayak investor. Ya, kalau
investor kan gitu. Dikala kita tahu return-nya akan besar, harusnya kita juga akan berani investnya lebih besar gitu. Ketimbang kalau potensinya kecil, investasinya juga harusnya rate-nya juga lebih kecil gitu kan ya. Nah, jadi Aditya memang diperlukan. Jadi selama kita mindset-nya jelas, ya rate of return-nya seberapa, harusnya itu akan membuat atau memacu kita untuk berani berinvestasi. Gitu kan? Nah, kalau itu sudah menjadi mindset-nya, pertanyaannya adalah oke, kalau investasinya itu anggap aja lah ya, saya ambil angka 100 miliar umpamanya. Nah, dikala itu mungkin Aditya tidak punya dana sebesar itu. Tapi dalam bisnis kan kita memiliki pilihan kan. Untuk kita berinvestasi 100 miliar itu kalau kita tidak punya uang ya kita pendanaannya bisa kita pikirkan kan. Apakah minjem sesama saudara atau kita minjem dengan teman-teman atau minjem dari crowdfunding atau kita minjem dari siapapun itu ya. Atau kita juga menarik investor untuk menanamkan dananya di bisnis kita. Sumpah kita butuh 100M, kita sudah bisa melakukannya dengan dana sendiri 50M, tentunya pilihan kita, apakah kita mau investasi 100M dengan tambahan pinjaman atau tambahan equity, kan gitu aja, Aditya. Tapi yang terpenting adalah memahami potensi atau rate of return-nya dulu sebelum memikirkan seberapa besar yang harus ditanamkan di situ. Gitu Aditya. Oke, siap. Terima kasih Kak Aditya atas pertanyaannya. Lanjut dari Lauresia. Dari Kak Lauresia, kalau retail bahan kue tapi customer yang saya target adalah pedagang kue, experience apa ya yang harus saya berikan ke mereka? Seperti itu pertanyaannya. Experience apa yang diberikan oleh pedagang kue? Iya, betul. Oke. Oleh siapa tadi namanya? Sorry, Salwa. Lauresia. Lauresia. Oke, terima kasih Lauresia. Soalnya saya agak susah kadang-kadang kalau saya ngomong bersamaan dengan Salwa, soalnya Salwa di saya putus-putus, jadi makanya saya selalu mengulang pertanyaan. Oke, Lauresia. Experience apa untuk pedagang kue? Nah, ini harusnya sebagai pemilik bisnis, PR-nya di situ. Ya, PR-nya di situ. Jadi memahami kategori, memahami konsumen, itu adalah tugas dari pemilik bisnis. Kalau kita ingin bisnisnya sustainable dan punya diferensiasi dan relevansi yang kuat. Gitu ya. Ya kita lihat aja contoh-contohnya sebenarnya cukup banyak ya experience yang diberikan dan selalu pada waktunya itu cukup unik ya. Contohnya kita ambil waktu itu konsep fresh from the oven. Ya, konsepnya fresh from the oven. Jadi fresh from the oven itu kan pingin si konsumen itu benar-benar experience-nya adalah wow, ngelihat kuehnya itu baru masak, baru keluar dari oven, panas, masih hangat-hangat, terus empuk, baunya sangat menggoda. Itu kan experience yang bisa diberikan. Oleh karenanya waktu itu kan kalau di Indonesia ya, kalau di luar juga banyak beberapa brand juga. Kalau di Indonesia kalau saya ingat waktu BreadTalk kan begitu ya, baru masuk di awal kan dia ada di mall, terus dia buka kitchennya di mall itu, terus akhirnya memperlihatkan hasil dari fresh from the oven-nya itu tidak hanya secara visual tapi secara aroma. Experience itu dibangun oleh BreadTalk sehingga orang bisa merasakan dan tergoda gitu. Nah, itu salah satu contoh ya kalau di roti atau kue atau pastry kayak seperti itu. Di luar dulu zaman dulu waktu saya pernah tinggal di Timur Tengah itu sama, mereka jualan kalau di Timur Tengah itu
khubus yang namanya itu. Jadi yang Iya. roti kayak piring terbang gitu tuh. Itu dia kalau masak tuh kayak pizza tuh. Jadi dia taruh, dia pakai apa namanya tungkunya tungku dari apa batu, ya Buat kan? Dalamnya api, terus dia tiap masukin tuh ke cus cus cus. Nanti orang tuh dari luar tuh, dari etalase luar itu udah bisa ngeliat, wah dari daunnya apa tuh daunnya tuh, bentuk apa namanya? Kalau daun itu kalau roti masih mentah itu apa namanya? ada Eh, Adonannya. Jadi mulai dari adonannya di jet, jet, jet gitu, terus dia taruh di tatakan, dia masukin kayak orang jualan apa buat pizza tuh ke iya iya dalam, nanti kelihatan dia melepuh cus naik gitu, tet. kan ya Nggak Pak. lama dia keluarin, dia lempar ke depan, wah orang merasa pingin, wah itu yang paling cepet tuh, berebutan istilahnya. Nah, itu salah satu contoh kalau di roti ya, itu ide-ide saya dan pengalaman saya melihat nih loh Resia. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi yang terpenting adalah experience-nya itu sebisa mungkin buatlah yang cukup unik dan relevan. Ya. Makanya saya bilang itu pada saatnya mungkin cukup menggoda, tapi kalau sekarang diterapkan lagi, tingkat keunikannya mungkin tidak setinggi itu, walaupun mungkin masih akan bisa menjadi daya tarik gitu loh, Resia. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Kak Lauresi. Lanjut kedua, susu kafe. Kita mau kolaborasi, Pak. Kami minuman, satunya makanan. Enaknya gimana ya? Cara edukasi ke customer kita bahwa ada satu tempat tapi ada dua brand. Kolaborasi minuman dan makanan. Terima kasih, dua susu kafe. Yang kami Pertanyaannya kenapa kok susunya ada dua gitu? Dua susu kafe. Kenapa nggak tiga? Kenapa nggak empat? ini ada tulis di bawahnya, Pak. Apa tuh? Yang kami tanyakan gimana topik pembahasan pertama kita di media sosial agar semua tertarik gitu. Jadi gimana topik pembahasan di media sosial supaya menarik? Ya, karena mungkin ada dua brand di satu toko mungkin seperti itu. Ya, jadi gini, apa namanya, dua susu kafe ya. Kalau kita ingin berkolaborasi, kata kuncinya adalah, saya selalu bilang ke teman-teman, kolaborasi itu harusnya menghasilkan impact yang jauh lebih besar jikalau masing-masing melakukannya sendiri-sendiri atau digabungkan hanya impact-nya dua kali satu gitu ya. Jadi itu harusnya yang namanya kolaborasi, impact-nya kalau Anda bisa melakukan sendiri satu, impact-nya partner kolaborasinya ini juga satu, digabungkan kalau cuma dua, impact-nya itu masih belum kuat. Jadi kolaborasi itu kalau saya harus punya efek yang sinergistik. Ya, sinergistik itu adalah ya satu tambah satu bisa 5, satu tambah satu bisa 10, satu tambah satu bisa 20. Itu yang saya bilang sinergistik. Nah, kalau itu sudah menjadi tujuannya, berarti segala usaha apapun yang akan dilakukan dalam bentuk kolaborasi ini punya target yang sinergistik itu. Yang pasti lebih dari dua gitu aja ya. Terserah mau nentunya 3, 4, 5, 10, dan seterusnya. Itu yang harus ditentukan di awal. Nah, sehingga kalau kita sudah punya angka itu yang akan memacu balik apa kira-kira inisiatif yang bisa kita lakukan sehingga impact itu bisa tercapai. Gitu ya. Kalau tadi dibilang topiknya apa di pembahasan di media sosial, bisa jadi itu salah satu inisiatifnya, tapi bukan satu-satunya gitu. Bisa jadi hal yang dilakukan inisiatifnya adalah melakukan eksibisi bersama, umpamanya. Buat iklan bersama, umpamanya. Atau berdua sama-sama melakukan inisiatif dengan apa namanya mega influencer, seumpamanya. Atau bekerja sama dengan pihak ketiga lagi, ya, walaupun kolaborasinya berdua, tapi pihak ketiga itu siapa kalau dia akan bisa menambah impact-nya, kenapa tidak gitu. Toh yang berkolaborasi cuma kalian berdua nih, dua susu kafe dengan lainnya gitu ya.
Masalah brandnya itu dua, nggak masalah. Kita sering lihat kan Nike, Jordan, ya kan? Yang sering kita lihat ada Levi's dengan siapa gitu bekerja sama. Ya, bahkan kalau kita lihat di apa namanya di event yang besar ya, mau di Formula One, mau di MotoGP, sebenarnya mereka itu kan berkolaborasi di situ. Ya, Brand-brandnya ada saat nggak hanya dua loh, ada bermacam-macam kan brand-brand itu. Mereka berkolaborasi untuk menghadirkan event itu, yang mana event itu dianggap akan memberikan impact yang sinergistik. Ya, sinergistiknya bukan satu dua brand loh itu. Itu lebih dari dua brand gitu ya. Nah, jadi itu saya pikir yang harus dipikirkan nih dua susu cafe ya, impact-nya dulu, lalu inisiatifnya yang ikut. Dan untuk di media sosial itu hanya salah satunya dan bukan satu-satunya harusnya. Oke, oh, topiknya terserah lah. Kalau saya bilang gitu. oke, Dua terima susu kasih. cafe. Dua Susu Cafe. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ocha. Ocha. Ocha, ocha. Ocha. Seharusnya Oke. gimana Pak? Silakan, silakan. Seharusnya high return, high investment, tapi terkadang saya masih sedikit ragu untuk biaya tambahan. Pertimbangan apa Pak yang paling penting untuk saya perhatikan? Seperti itu. Ya, kalau kita bicara soal investasi, tentu itu kembali kepada profil dari masing-masing individu ya. Nggak bedanya kalau kita umpama berinvestasi, selalu kan high return, high risk. Higher return, higher risk itu hukum alamnya. Nah, jadi ini kembali ke masing-masing, apakah risk averse, apakah risk neutral profilnya ya, risk averse yang berani, risk neutral yang pokoknya tingkatan resikonya berapa, returnnya nggak usah tinggi-tinggi kayak gitu. Nah ini kembali nggak ada salahnya Ocha kalau memang Ocha lebih di arah risk neutral, intinya adalah ya udah berinvestasi yang returnnya nggak usah tinggi-tinggi dulu tentunya. Nah, jadi itu sebagai bagian dari pembelajarannya Ocha ya, Ocha jadi bisa mulai belajar dulu supaya bisa tahu gitu loh. Paling tidak menyelami untuk kategori itu biasanya tuh kayak apa sih profil resikonya. Ya gitu. Kalau masih kita belum pahami sekali, ya udah kita risk neutral dulu aja. Jadi yang kita investasikan nggak usah tinggi-tinggi aja dulu karena kita belum tahu nih dia seberapa resikonya gitu. Kadang-kadang ada orang yang benar-benar risk taker ya. Risk taker itu benar-benar berani banget. Dia tahu nih kayaknya nih apa namanya tinggi, tapi dia juga tahu kayaknya tinggi returnnya, tapi belum terbukti. Akhirnya dia risk taker, berani dia masuk ke situ. Ya, jadi kembali profilnya ke masing-masing. Yang penting kita tahu dulu takaran resikonya berapa terhadap return yang diestimasikan. Kalau itu sudah dapat, dikembalikan lagi ke diri kita, keyakinan kita. Ya, ada risk neutral, ada risk taker, ada risk averse. Ya. Kita mau masuknya ke yang mana profil itu gitu. Oke? Oke, siap. Terima kasih nih Kak Ocha tadi. Eh, ini tadi lanjut dari Sonang tadi. Ya, Sonang. Tanya dia menjual produknya air murni Cleo, Pak. Air murni Oh, Cleo. Lalu apa experience yang bisa dibangun untuk AMDK? Seperti itu pertanyaannya. oke. Jadi Sonang sebagai distributor atau agennya Cleo begitu ya? Iya, seperti itu misalnya. Ya, jadi harusnya yang membangun atau menciptakan experience-nya itu adalah brand owner-nya.
Ya, brand klaim ya ini kan? sendiri ya, betul-betul. Ya, kecuali gini, Sonang ini eh, reseller atau distributor untuk tidak hanya satu merek ya. Bisa Cleo, bisa Aqua, bisa The Mineral umpamanya. Nah, kalau seperti itu berarti experience yang mau diciptakan Sonang adalah experience dalam melayani customer-nya. Hmm, Brandnya Sonang adalah brand dari Sonang sebagai distributor atau sebagai agen atau sebagai retailer atau sebagai ya retailer maksud penjualnya gitu ya. Nah, experience apa? Nah, experience terhadap belanja di outletnya Sonang kan gitu. Bisa jadi itu delivery-nya, bisa jadi itu soal apa namanya pelayanan kebersihannya, bisa jadi itu ngasih informasi mengenai AMDK, ya bagaimana sehatnya minum AMDK terlepas dari brand apa saja yang akan didorong gitu ya. Jadi gitu Sonang ya. Kalau saya ngeliat sih, kalau karena Clio itu adalah merek eh, dari sebuah produsen ya, berarti experience yang harus dibangun adalah experience yang dihadirkan oleh outletnya Sonang, kayak gitu. Ya, macam-macam ya experience-nya dari sisi delivery, hygienic, informasi dan seterusnya. Itu untuk supaya kita bisa membedakan diri dengan outlet-outlet sejenis yang menjual MDK dengan brand yang sama banyaknya atau mungkin lebih banyak dari Sonang. Nah, itu caranya bagaimana kita meningkatkan bisnis. Kita harus punya sekali lagi keunikan dan relevansi dari bisnis kita. oke. Oke, Sonang, semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya. Ini lanjut tadi dari Kak Adit. Jadi Kak Adit ini hmm, agak panjang ininya tulisannya. Jadi Kak Adit ini saya bisnisnya platform belajar Quran. Di Indonesia ada 150 juta muslim yang tidak bisa baca Quran tapi mereka tidak merasa membutuhkan itu, Pak. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk produknya atau aplikasinya bisa diakui gitu, Pak. Oke, Adit. Oke, berarti ini kan apa namanya? Hmm, kalau saya lihat memang tidak dibutuhkan. Kalau tadi Adit bilang ya, Ya, Adit seperti bilang sendiri itu. platform belajar Quran untuk paling tidak targetnya ada 150 juta Muslim. orang di Indonesia, ya, Muslim di Indonesia. Tapi Adit sendiri merasa mereka tidak butuh. Nah, Hmm. pertanyaannya ini kalau memang tidak butuh, kenapa Adit tawarkan gitu kan? Ya, Maksudnya mungkin pertanyaan mendasarnya gitu ya. Tapi tapi jangan putus asa ya. Kita sering ya sebagai pemasar itu adalah bagaimana sesuatu yang tidak dibutuhkan itu bisa kita buat mereka membutuhkan gitu kan. betul Nah, betul. itu celahnya bagaimana kita bisa menjual kepada mereka kalau kita memposisikan produk atau jasa kita menjadi hal yang mereka butuhkan gitu ya. Saya seringkali memberi contoh kayak apa waktu dulu saya dengan tim menjual Adlin kan seperti itu ya. Mereka Iya. tidak butuh awalnya, tapi kami menghadirkan informasi, mengedukasi bahwa betapa pentingnya pencegahan osteoporosis itu gitu karena statistik membuktikan bahwa 2 dari 5 apa namanya beresiko terkena osteoporosis gitu ya. Ini bukan yang menakut-nakut itu statistik, tapi kalau statistik itu tidak diangkat sehingga orang tidak paham ya mereka forever and ever tidak akan membutuhkan produk kita gitu. Toh yang kita sampaikan pada saat itu hal atau fakta ya, bukan membuat-buat gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaannya Adit, kalau sekarang Adit merasa bahwa mereka tidak butuh, ya buatlah mereka butuh gitu loh.
Gimana caranya? Ya pendekatannya macam-macam kan ya, supaya mereka butuh. Mungkin kita harus tahu dulu nih, mereka tidak butuh tuh kenapa? Ya, Apa mungkin atau mikir? betul betul betul. Ya kan saya bisa jadi kan, gue baca baca Latin aja tanda kutip males gitu ya. Ini tulisannya tulisan yang saya tidak apa namanya tidak mengenal gitu. Mm-mm. Jadi mungkin itu walaupun terkesan aneh ya, padahal itu mendekati satu kewajiban ya untuk membaca Quran umpamanya ya. Ya Mm-mm. mungkin itu hal yang sangat praktis yang harus barriernya atau hambatannya harus kita hilangkan gitu. Dan meyakinkan itu gimana? Oh, baca Quran itu gampang umpamanya. Kalau kebutuhan itu di apa namanya ditutup atau tidak dimungkinkan karena mereka merasa baca Quran tulisan Arab susah. Mm-mm. Seumpamanya itu ya itu yang harus diselesaikan masalahnya. Bisa jadi mereka merasa bahwa apa namanya tidak butuhnya karena mereka sudah merasa baca buku Latin sudah ada umpamanya. Atau mereka lebih suka didongengin ya. Ini umumnya orang Indonesia itu termasuk para entrepreneur dan startup itu lebih suka didongengin gitu kan. Nah, mungkin mereka merasa udah tercukup ya, gue denger si Ustazah Salwa umpamanya. Dia suka cerita tentang isi Al-Quran. Jadi gue nggak usah baca Quran lah. Gue dengerin aja lah Ustazah Salwa gitu. Atau Ustadz siapa gitu. Bisa jadi itu masalahnya. Nah, gimana kalau kita memecahkan masalah itu? Mungkin kita ngomong sama Ustazah Salwa. Sebelum dongeng kita baca Quran dulu. Umpamanya gitu ya. Ini kan hal-hal yang apa namanya kita perlu pahami konsumen kita barriernya di mana, hambatannya apa sehingga mereka tidak butuh. Iya. Intinya adalah kita buat mereka butuh dengan cara apa? Dengan cara memahami barrier itu dulu gitu. Ya, semoga itu menjawab ya Adit ya. Oke. Soal experience gitu, sekarang kan ada aplikasi yang buat azan ya Pak, pengingat sholat, Ya. pengingat azan. Itu tadinya tidak dibutuhkan loh Pak, yang saya lihat-lihat. Ternyata banyak banget yang udah download karena merasa apa rumahnya jauh dari masjid, misalnya azannya nggak kedengeran, akhirnya mereka biar Hmm. reminder mereka download aplikasi itu. Jadi ternyata sebenarnya banyak loh problem yang dimiliki, mungkin kurang dicari celahnya gitu ya Pak. Iya. Atau pakai ini juga Jawa. Jadi ini memang pemikirannya. Saya kadang-kadang kalau berpikir itu kalau catatannya aneh-aneh. Bisa jadi dibuat kayak karaoke tanda kutip ya. Karaoke bukan berarti apa baca Quran dinyanyikan, tapi kan sebenarnya baca Quran kan ada pelafalannya. Mm-mm. Mungkin pakai konsep karaoke mungkin. Iya, bisa bisa Ya, bener bener bener. Wah, ya. ini nih ide baru nih. Jadi ngetes suara kita sendiri saat membaca Quran ya Pak. Nanti kita dengerin lagi. Iya, Salah nggak ya? iya, kenapa tidak? Ide bagus. Bisa nih Kak Adit terapin nih. Ide bagus loh. Jadi saat kita ngaji misalnya, terus kita denger lagi nih. Oh, tadi saya ada salah nih bacaannya. Berarti saat itu mereka tahu bahwa saya membutuhkan aplikasi ini. Wah, keren banget nih pembahasannya hari ini. Gak kerasa kita udah ngobrol 1 jam loh, Pak. Nggak terasa sama. Oke, terima kasih nih Pak atas waktunya dan teman-teman semua atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Jangan lupa untuk stay tune di Business ID buat live selanjutnya ya. Pak Baskoro ini hadir di live Instagram setiap hari Senin. Juga kita ada hari Rabu bersama Pak Budi. Oke, terima kasih banyak Pak Baskoro atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua dan bagi yang belum terjawab bisa di-save dulu ya pertanyaannya untuk di next live. Oke, selamat malam Pak Oke. Baskoro. Terima kasih Sawah. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi insya Allah. Malam semuanya.